Jadi kan kalau perempuan dengan menutup hijabnya, dia melindungi dirinya, menjaga dirinya, ya. Ini khusus masalah pelakor ya. Nah, terus udah kayak gitu, jaga supaya tidak banyak ikhtilat gitu ya. Nah, walaupun di dunia kerja memang tidak terhindarkan, tapi kalau kita sudah punya iman yang kuat ya, iman yakin kepada Allah, kita pastilah terbimbing ya untuk bersikap yang mana sih yang nggak boleh dilewatin. Nah, dan itu buat perempuan menutup hijab itu adalah salah satu upaya melindungi diri ya. Nah, terus baik bagi laki-laki juga sebetulnya ada, yaitu tunduk pandang begitu ya. Kan laki-laki nggak dihijab ya. Kayak gini, kayak waktu Ustadz Tamrin ngelihat Ustadz Tamrin kan di pesantrennya perempuan nggak dicadar ya, tapi pas masuk ke sini kan dicadar santri-santri. Nah pas masuk ke sini Ustadz Tamrin nutupin wajahnya, jadi kalau itu aku juga mesti cina gitu. Nah padahal itu tuh simbol kalau nutup bagaimana cara menjaga diri laki-laki, yaitu dengan menundukkan pandang, nah gitu ya. Nah itu tuh sama fungsinya dengan berjilbab pada seorang perempuan. Dan biasanya sih mengapa sih terjadi pelakor ya, ada kesempatan Pak Ustadz, ada kesempatan, nggak tahu kesempatannya karena cowoknya tebar pesona ya begitu ya. Jadi jangan terlalu disudutkan sama perempuan ya, lantaran perempuan mah ya itu tadi dunia kan yang dilihatnya. Ketika melihat seorang laki-laki tajir, gagah, siapa sih yang nggak mau gitu. Jangankan yang istilahnya mah tidak dekat sama agama. Sekarang melihat Pak Ustadznya cakep, apa kan seperti gitu, dia ingin memiliki kan seperti itu. Nah itu jadi nggak aneh gitu, nggak aneh kalau memang itu istilahnya mah pelakor tuh karena ada kesempatan Pak Ustadz ya. Selain ini ya, jangan juga permisif juga laki-lakinya gitu. Ya iya, itu tadi jangan tebar pesona. Terus udah kayak gitu gini, ada mungkin yang dasarnya karena menolong. Nah, ya, nah itu. Yang seperti apa yang menolong itu, nah gitu ya. Yang seperti apa menolong itu, dan itu harus disepakati dulu. Walaupun kalau kata ibu, kata suami ya, sebetulnya nggak perlu minta izin katanya kalau laki-laki mau ngedua poligami itu nggak, suami itu nggak harus minta izin sama istrinya gitu ya. Tapi kan di atas itu kan ada istilahnya mah ada kesetiaan lah gitu yang harus juga dijunjung ya sama suami, walaupun secara rukunnya nggak mesti minta izin katanya gitu ya. Nah, kan dan lagian kalau tidak begitu nanti kan berkembang hal yang sifatnya kebohongan kayak gitu berkembang ya. Nah itu. Jadi kalau menurut ibu pelakor itu gimana kitanya menjaga suami kita kalau udah menikah mah ya Ustadz. Nah itu tadi, kalau si suaminya pintu-pintunya udah ditutup rapat sama kita, artinya tuh ditutup rapatnya kayak gini, pelayanan terhadap suami apa sih yang utama, kan suami itu makhluk visual ya. Iya, betul. Nah jadi dia tuh kan seneng hal-hal yang misalkan indah kan kayak gitu. Apa kita sudah menjaga keindahan diri kita nggak di hadapan suami? Jadi kita tuh nutup kemungkinan peluang-peluang suami mengalihkan perhatiannya, pandangannya ke yang lain gitu ya. Apa kita sudah menjadi perempuan yang istilahnya menenangkan dirinya enggak gitu kan? Ketika di rumah tuh udah jadi kurota ayunnya dia enggak kayak gitu ya, udah jadi penyejuk matanya dia enggak, nah kayak gitu. Nah kalau checklist itu semua sudah dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga ya, seorang istri, nah itu peluang untuk berpindah ke yang lain tuh akan gitu ya? Kecil gitu. Tapi kalau kitanya misalkan tidak melakukan hal-hal tersebut, terus kemudian suami ada kesempatan ya istilahnya ya balik lagi, itu pun harus semuanya harus lewat jalur musyawarah gitu, menanyakan secara istilahnya mah
tabayun lah. Memang kalau dia sehingga harus menerima itu pelakor tuh apa alasannya kan kayak gitu dah. Lantaran katanya naluri laki-laki mah even Pak Habibie kan menurut dia sebetulnya keinginan untuk mendua tuh ada pada diri Pak Habibie itu. Cuman istrinya mengajarkan kesetiaan katanya gitu kepada dirinya. Orang lain menganggap bahwa aku adalah suami yang setia untukmu, padahal engkaulah yang mengajarkan kesetiaan untukku kayak gitu kan, kata Pak Habibie kan gitu. Ini seru nih, Mbak Rafila. Jadi tadi ada dua komponen yang menarik itu Bunda ya. Pertama pelakor, yang kedua poligami gitu ya. Karena banyak sekali gitu ya yang tentang pelakor itu sampai berkali-kali diangkat di media sosial gitu ya, dengan tahun tren 2019, 2020, 2021 yang sampai sekarang 2022 itu masih tren tuh tentang pelakor itu. Sampai beberapa film juga menayangkan ya tentang itu gitu. Nah, jadi apakah ada korelasi nih antara pelakor sama poligami? Apakah lahirnya banyaknya pelakor itu apakah tumbuh subur dengan poligami? Atau seperti apa nih hubungannya gitu? Biasa dengan pelakor dulu baru poligami, atau poligami dulu maka disebut pelakor lah poligami gitu. Ya, itunya latar belakang kejadiannya bisa berbeda-beda, Pak Ustadz. Ada yang istilahnya mah dari pelakor kemudian naik tingkat jadi dipoligami karena ternyata bisa dieskalasi gitu ya. Gitu. Ada yang misalkan tetap jadi pelakor dalam artian tuh begini, selingkuh ya gitu, walaupun secara agama sah tapi karena suami belum bisa open mengajak, akhirnya hubungan itu tetap berjalan gitu. Jadi rumah tangganya jadi penuh drama gitu ya, penuh drama gitu. Nah, kalau tanpa mengecilkan ya pasangan-pasangan yang sedang ada di posisi itu ya, yang sedang itu diuji juga sama Allah, itu bentuk ujian ya. Kalau menurut Ibu ya, seorang istri yang lagi diuji dengan masalah poligami ya, artinya tuh itu adalah istilahnya mah di ultimate kualitas dari rumah tangganya tuh benar-benar di puncaknya, dan sudah melalui itu hebat banget begitu. Kalau seorang istri sudah bisa survive itu di tahapan itu dan melewatinya dengan baik, itu sudah ada di puncak tertinggi sebuah keutuhan rumah tangga gitu. Hebat banget gitu perempuan itu. Jadi ujian terbesarnya tuh itu kalau menurut Ibu ya, ujian terbesarnya udah level 50 lah gitu ya. Udah iya, berarti kalau udah wah ini mah udah hebat banget si ibu ini bisa tetap sabar ketika suaminya menginginkan poligami, dia bisa menjalaninya dengan baik. Itu udah paling hebat dari sebuah bentuk rumah tangga kalau menurut Ibu ya, versi Ibu. Ibu selalu bilang begitu ya. Sama istilahnya kan kalau ngelihat dari garis bapak gitu, suami gitu kan, itu dari keluarga yang subur lah yang seperti itunya ya. Gitu. Jadi kalau Ibu perhatikan gitu ya, wah ini hebat banget gitu ya. Nah, jadi memang ada kelebihannya ya. Nah, itu kenapa bisa seperti itu ya? Bisa artinya tuh yang asalnya suaminya dipelakori begitu ya, akhirnya eskalasi jadi halal begitu. Itu adalah proses yang perlu perlu diapresiasi gitu sama ibu. Nggak bisa, kamu walaupun memang ya seorang istri ketika dipoligami pasti akan ada pertanyaan begini, emang apa sih yang kurang dari pelayanan aku, misalkan kayak gitu. Jadi ada perasaan worthless gitu. Aku nih ada yang nggak bener nih, ada yang nggak bergunanya nih aku, sehingga dia berpaling kayak gitu. Nah, pada saat pertarungan itu terjadi gitu ya, nah itu tuh nggak bisa sendirian si istri seperti itu, harus dibantu sama suami gitu, meyakinkan bahwa engkau tuh sebetulnya nggak ada masalah dengan aku. Nah, dari situ kan bisa istilahnya bisa poligami juga sebetulnya Pak Ustadz bisa diterima dari sisi logis
Oh gitu ya? Iya. Bisa contohkan nggak? Chris? Iya, dari sisi logis. Kenapa poligami itu terjadi pada saat, jadi jangan dianggap bahwa poligami itu bentuk apa ya, bentuk keangkuhan laki-laki, enggak juga. Justru semangat berbagi perempuan begitu ya, semangat berbagi karena ternyata enggak semua istri seberuntung dia begitu ya. Kalimatnya dalam banget nih. Iya. Coba tadi gimana? Jadi apa tuh namanya tuh, kan kita tuh jadi wanita tuh kayak gini Ustadz, kalau misalkan punya suami cakep ya, soleh ya, kaya kayak gitu, kan nggak semua cewek seberuntung dia gitu, ya seberuntung dia. Nah ketika misalkan takdir, karena poligami itu takdir ya, jadi takdir, jadi takdir bukan hanya si suaminya kecentilan, enggak, suaminya kadang nggak mau pun kalau takdirnya berpoligami, jadi dia berpoligami begitu. Ini perlu di garis bawahi para Iya. Jadi laki-laki juga apa tuh namanya, nggak bisa semua laki-laki bisa melaksanakan poligami, Ustadz, nggak bisa gitu. Ya, hanya laki-laki dengan kualitas tertentu, kriteria tertentu yang bisa melakukan poligami gitu. Tadi kalimat